kalau mau dikatakan ulama sampai pada ijma' atau tidak, konsensi atau tidak, tentang isyraq itu adalah salat mustaqillah, salat yang independen, atau sebenarnya hakikatnya sama dengan salat duha. Itu kalau mau ditanya ijma', memang enggak semua ijma'. Di antara yang mengatakan isyraq itu salat sendiri, bukan salat duha. Itu seperti Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau sampaikan isyraq itu berbeda dengan salat duha. Tapi sepembacaan saya baru beliau saja yang temukan berpendapat seperti itu. Ulama setelah beliau dan jauh sebelum beliau pun mengatakan salat isyraq itu hakikatnya adalah salat duha. Dari mana kita dapatkan? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu tahu tentang salat duha, dan beliau taunya keutamaan salat duha itu dilakukan ketika unta mulai merasa kepanasan, ya sekitar jam 10 sampai dengan jam 11 kalau kita samakan dengan generasi sekarang. Karena kan kita di Indonesia nggak ada unta, terus kita sudah nggak bisa memperkirakan lagi arah matahari, nggak seperti orang dulu. Kita sekarang pakainya jam, ya. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas hanya tahu itu saja, datang berbondong-bondong orang-orang tabi'in menceritakan, kami baru saja mendengar dari Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupu Nabi SAW. Dia anaknya Abu Thalib, sama seperti Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani ceritakan, dulu ketika Nabi SAW Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, di waktu yang masih sangat pagi, dia datang ke rumahku, bertanya kepadaku, di mana kamu biasa melaksanakan sholat di rumahmu? Aku tunjukkan tempatnya, maka Nabi sholat di sana sebanyak 8 rakaat. Ya, kata Ummu Hani, itu adalah sholat duha. Dengan hadis ini menunjukkan sholat duha itu ada duha yang di awal. Ketika Abdullah bin Abbas dengar itu langsung dari Ummu Hani ceritanya, baru Ibnu Abbas berkata, sungguh demi Allah, aku mengetahui semua tafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Dari surah dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Aku sudah buka-buka, aku sudah pahami semua. Tapi baru sekarang aku mengerti tafsiran di ayat ke-18 daripada surat Shad. Di Al-Quran ada namanya surat Shad. Di ayat yang ke-18 bunyinya seperti ini. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Ya, sesungguhnya kami telah menundukkan gunung untuk bertasbih bersama Nabi Dawud. Jadi kisahnya tentang Nabi Dawud di ayat ini. Nabi Dawud itu memiliki mukjizat, bisa berdialog dengan burung, bisa juga berdialog dengan benda mati seperti gunung. Maka Allah ceritakan, kami tundukkan gunung untuk Nabi Dawud. Dawud dan gunung ini bertasbih kepada Allah di waktu al-ashiyyi, petang, dan di waktu isyraq. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya baru mengerti tafsiran ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah namanya salat isyraq. Jadi salat isyraq hakikatnya salat duha. Yang mempopulerkan namanya isyraq itu Abdullah bin Abbas. Dapat dari mana beliau? Dapat dari surat Shad tadi. Surat ke-38 di ayat yang ke-18 itu ada ditemukan kata isyraq. Maka mulai saat itu menjadi populer namanya salat isyraq. Seolah dia salat yang berbeda dengan salat duha. Padahal hakikatnya sama. Dan bagi orang yang beriktikaf dari ba'da subuh, maka sholat duha yang terbaik yang dia lakukan adalah di waktu isyraq. Terus bisa nggak dia nanti di rumah dia lanjutkan? Nggak ada masalah, karena sholat duha itu minimalnya 2, 4 lebih baik, 6 lebih baik, 8 lebih baik lagi. Maka bisa saja kita ambil 2 keutamaan tersebut. Di waktu isyraq kita sholat 2 rakaat, kemudian nanti kisaran jam 10 sholat duha lagi. Niatnya sama, sholat duha. Waktunya kapan? Waktunya jangan pas banget masuk di waktu syuruk. Tolong bedakan antara sholat isyraq dengan syuruk. Disebut dengan sholat isyraq karena syuruk. Syuruk itu artinya terbit matahari. Ya, sedangkan sholat yang dilakukan ketika terbit matahari, yang dimaksud sholat sunnah, itu termasuk dilarang.
Ada 5 waktu Nabi sampaikan tentang kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah kecuali ada sebab yang mendahului. Contoh, ya, datang ke masjid, walaupun itu ba'da asar, dia tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid karena ada sebab yang mendahului. Tapi selain itu, sholat sunnah yang nggak ada sebab mendahului, maka jangan dilakukan di 5 waktu ini. Yang pertama adalah di waktu ba'da subuh pas. Ya, kalau bapak kesiangan sholat subuhnya, jangan ditunda. Nanti dikatakan nggak boleh kan sholat ba'da subuh. Ya, kalau sholat subuh itu sholat wajib. Nabi sampaikan, man nasiya sholatan, yang terlupa sholat atau ketiduran dan ada uzur yang lain, falyusalli idza dzakaraha. Bebas waktunya kalau sholat wajib, nggak berpengaruh. Mau ba'da subuh, mau ba'da asar, baru ingat belum sholat subuh di waktu isya, sholat subuh juga di saat itu. Ya, cuman jangan rokaatnya sama dengan rokaat isya. Rokaatnya tetap rokaat subuh. Ada nggak yang kayak begini? Ada aja Pak, orang seperti itu. Iya. Ya, jadi pada subuh pas. Yang kedua, ketika matahari terbit. Yang ketiga, ketika sesaat sebelum masuk sholat zuhur, yaitu matahari masih di tengah, belum menuju ke barat. Yang keempat, ba'da asar pas. Dan yang kelima, sesaat sebelum maghrib. Ini 5 waktu dilarang. Ya, Nabi SAW yang sampaikan tentang hal itu. Maka kalau di beberapa masjid yang biasa kita sholat, di situ ada tulisan syuruk pukul sekian. Dan kalau masuk ke pukul yang sudah disebutkan di situ bunyi tet, jangan langsung sholat. Itu baru menandakan matahari sedang terbit. Maka tunggulah. Maka para ulama ya bersinergi dengan para pakar sains. Akhirnya diberitahukan matahari itu bisa tergelincir kisaran 10 menit sampai dengan 15 menit. Artinya baru bergeser. Maka dari sini bisa kita tunggu sekitar 10, yang paling aman 15 menit dari waktu tet itu bunyi. Ya, yang paling bagus ada jam-jam di masjid sekarang bunyinya 2 kali. Yang satu menunjukkan syuruknya, nanti bunyi lagi menunjukkan sudah boleh sholat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi waktunya sudah saya sampaikan, keutamaan yang sudah saya sampaikan, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.